halaman 5 pada surat Al-Maidah ayat 17-18. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Pertanyaan yang pertama, apakah ancaman Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibu dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya berlaku juga untuk kita semua umat Islam yang beragama tauhid? Kemudian yang kedua, Allah menyiksa orang-orang Yahudi dan Nasrani apakah di dunia atau di akhirat nanti, Ustaz? Jadi saudara kurang cermat dalam membacanya. Situ kan dan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ayyuhal masiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Ya. Di situ dalam menerangkan bahwa sungguh telah kafir orang yang menganggap Isa anaknya Maryam itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya, kalau kamu menganggap Isa itu sebagai Tuhan, sekarang andai kata Allah akan menghancurkan Isa, akan menghancurkan Maryam, dan menghancurkan semua manusia yang ada di bumi ini, siapa yang bisa menghalangi? Ya, bukan Allah akan menghancurkan Isa, menghancurkan Maryam, tidak. Kalau Allah akan menghancurkan Isa, menghancurkan Maryam, menghancurkan manusia di bumi semua, itu yang menghalangi siapa? Lah kalau Isa sebagai Allah mestinya gimana? Tidak mungkin bisa dihancurkan, masa Tuhan tidak bisa dihancurkan. Jadi kalau Allah mau menghancurkan, qul fama yamliku minallah, ya, yang bisa memiliki, yang bisa menguasai selain Allah itu siapa? Apabila Allah mengendaki yuhlikal masih ibna Maryam, akan menghancurkan Al-Masih anaknya Maryam, waman fil ardi dan semua manusia yang ada di bumi jami'an, waman fil ardi jami'an dan semua manusia yang ada di bumi. Ya, semua itu kemilik Allah. Jangan maka yang kamu menuhankan selain Allah, termasuk menuhankan Isa anaknya Maryam, kamu anggap Tuhan, kafir kamu. Sekarang kalau kamu menganggap Isa anaknya Maryam itu Tuhan, kalau Allah menghancurkan Isa, kamu bisa membela. Kalau Isa dan Maryam dihancurkan, bahkan semua manusia yang ada di bumi ini dihancurkan oleh Allah, siapa mau membelanya? Nah itu kan. Kemudian orang Yahudi atau orang Nasrani akan diazab Allah di dunia apa di akhirat?
azab Allah yang sebenarnya itu di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat. Pertanyaanmu, apa mungkin Allah menghancurkan? Kalau Allah kan menghancurkan umat Islam ini pun juga tidak ada yang bisa menolong. Ya. Kalau dipolke lagi orang Islam saja, hancurkan dunia seisinya ini, kiamat nanti siapa kan bisa menolong? Siapa bisa menghalanginya? Nah, memang semua itu di bawah kekuasaan Allah. Allah berkehendak apa saja itu nggak bisa menahan. Tidak ada yang bisa. Allah menghendaki apa saja tidak ada yang bisa menahannya. Sampai orang Yahudi, orang Nasrani menganggap dia itu sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka beranggapan, kalau kamu ingin mendapat petunjuk, ikutilah agama Yahudi, ikutilah agama Nasrani, itu kan? Coba dibaca surat Al-Baqarah 135 itu. Surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, perhatikan. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, orang-orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu itu Al-Quran. Orang Yahudi Nasrani menganggap, lah kok kamu ingin selamat atau mengikuti Muhammad, ikuti agama Yahudi atau agama Nasrani, kamu akan selamat. Ya, karena Muhammad itu bukan Nabi. Kalau Allah mengutus Rasul atau mengutus Nabi, mesti dari orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang ahli kitab itu. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Yahudi dan Nasrani itu betul-betul itu kekasih-kekasih Allah. Mereka menganggap anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani menganggap kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka kalau Allah mau mengutus Nabi, mengutus Rasul lagi, tidak mungkin mengutus orang lain. Wong kekasihannya ada, kok anaknya ada kok. Mereka menganggap Yahudi Nasrani itu mengaku dirinya itu menjadi anak-anak Allah dan kekasihnya. Mana mungkin mau mengutus Nabi dari selain mereka. Nah, maka itulah mereka. Justru Allah katakan dengan tegas. Orang yang menganggap Isa anaknya Maryam itu sebagai Tuhan, kafir dia. Nah itu. Azab yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau kamu telah berpikir nanti setelah kamu memikirkan, memahami itu kamu akhirnya masuk Islam, walaupun kamu dulunya mengkufurinya, terus mau menerima ajaran Islam, kamu mendapat petunjuk. Jadi bukan orang yang mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani yang mendapat petunjuk. Ya. Bukan itu. Ya. Justru agama Yahudi, agama Nasrani itu tidak ada. Adanya setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Zaman Nabi Ibrahim itu agamanya juga agama apa? Islam. Coba dibaca surat Al-Hajj ayat 78 itu. Ya, maka katakanlah saya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, ya. Itu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukan orang-orang musyrik gitu loh. Nah, maka kalau kamu mengagung-agungkan Nabi Ibrahim, mereka mengakui juga Nabi Ibrahim itu sebagai leluhurnya. Tapi mereka menganggap Ibrahim itu juga Yahudi, bukan. Nabi Ibrahim itu adalah mengikuti agama yang lurus. Ya. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus sholata wa atawuz zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir.
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Nah, ya. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Nah, yaitu Ibrahim. Dia telah menamai kamu orang muslim sejak dahulu. Orang muslim itu apa? Orang yang beragama Islam. Agamanya Islam. Orang yang beragama Islam disebut orang muslim. Jadi di zaman Ibrahim kamu itu sudah namanya orang muslim sejak dahulu. Ya, maka jangan mau ikuti Yahudi, ikuti Nasrani kamu dapat petunjuk. Ndak, katakanlah, aku ikuti Nabi Muhammad, aku ikuti Nabi Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Lah Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Sejak dulu agamanya Islam, tidak ada agama selain Islam. Maka di lain ayat Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah yang diakui itu hanya Islam sejak dulu. Kalau di Indonesia ada agama macam-macam itu, monggo silahkan. Tapi orang Islam harus meyakini agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam. Sudah. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Memang orang Yahudi dan Nasrani menganggap dia sebagai anak Allah dan dicintai kekasih-kekasih Allah. Nah, oleh Allah dikatakan kafir. Orang itu kafir. Jadi jangan mengatakan, loh kok ngafir-ngafir Yahudi. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Nah, kalau tidak percaya wacanan ayatnya mau. Ya. Jadi Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Orang yang menganggap Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan, kafir kata Allah begitu. Orang Yahudi juga menganggap Uzair itu anaknya Allah. Ya, Uzair itu anaknya Allah. Nah kalau orang Islam, kalau Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, kalau orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, ya. Kalau orang Islam Muhammad anaknya siapa? Ya, anaknya Abdullah, bukan anaknya Allah, ya toh. Muhammad itu Rasulullah. Kita tidak seperti mereka. Muhammad itu Rasulullah, ya, bukan anaknya Allah, bukan. Nah kalau Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Siapa mereka? Siapa beliau itu? Allah itu bagaimana? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak punya anak. Kalau punya anak jelas bukan Allah. Ya. Punya bapak ya bukan Allah. Punya ibu bukan Allah. Maka lam yalid walam yulad. Itu Tuhannya orang Islam. Harus tertanam keyakinan begitu. Lah Allah yang dhisik enenge piye tok ngerti-ngerti eneng. Sing anake sapa ya? Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Lah enenge piye dhisik kuwi? Huwal awalu huwal akhiru. Allah itu yang awal. Aja mikir enenge dhisik piye wong yang awal dhewe kok. Nah, kalau selain Allah itu semuanya itu baru. Adanya ada yang mengadakan, ada awalannya. Setiap ada awalannya mesti bakal ada akhirannya. Kalau itu tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Nah, itu keyakinan dalam itu. Maka jangan terbawa terus ini menganggap ini Tuhan, anaknya Tuhan, kita ikut-ikutan, tidak usah. Muhammad itu siapa? Muhammad itu utusan Allah, anaknya Abdullah, meninggal juga seperti kita manusia. Pernyataan itu dinyatakan oleh Allah sendiri, mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan Muhammad, saya itu manusia biasa seperti kamu. Ya. Bukan manusia istimewa, saya manusia biasa seperti kamu. Hanya bedanya yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu. Jadi aku manusia biasa seperti kamu, maksudnya kalau tidak tidur ya ngantuk. Saya ya tidur ya lapar, kalau lapar ya makan gitu. Ya haus ya minum. Ya semua seperti yang dialami manusia, saya memang manusia seperti kamu. Kamu mati, saya nanti ya mati gitu loh. Manusia seperti kita. Kalau manusia ada yang tidur ya mendengkur, Nabi Muhammad tidur ya mendengkur. Aja nek kowe ngorok terus wah sunah Nabi. Bukan ya. Nabi dengkur dia podo gitu loh.
Nah, maka itu bedanya beliau itu diberi wahyu, kita ditulari wahyunya. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah supaya disebarkan kepada segenap manusia. Jadi jangan menempatkan Nabi kita di tempat yang tidak semestinya, diangkat sampai Tuhan disembah-sembah, nggak boleh. Kita berdoa memohon pada Nabi aja nggak boleh kok. Doa itu ya Allah, jangan menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad, ya nggak boleh itu. Maka di dalam brosur yang lalu kan, kalau memohon pada Allah sebutlah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu apa ya Allah, ya Rahman, atau ya Rahim, atau ya Aziz, ya Jabbar, itu boleh nek ya Muhammad, ya Rasulullah ndak boleh. Doa kok minta kepada Rasulullah ndak boleh. Baik beliau sudah hidup, masih hidup atau sudah wafat.